Air Selasih sungguhlah nyaman, karena segar diminum di waktu siang. Terima kasih kami haturkan, karena Pak Asisten 1 sudah berkenan datang. Terima kasih Pak Asisten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Ketapang beserta Forkopimda Kabupaten Ketapang. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat beserta anggota. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ketapang beserta anggota. Yang kami hormati para narasumber kegiatan dan peserta kegiatan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bersama bisa melaksanakan pembukaan kegiatan workshop peran dan kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hukum positif. Selanjutnya, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk memulai seluruh rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nasir Sam MPDI. Kepada yang terhormat Bapak M. Nasir Sam MPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Bupati Ketapang yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Andes Haryandi MSI yang saya hormati, Bapak Kapolres atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Dandim 1203 atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ketua Umum MUI Provinsi Kalimantan Barat Al-Mukarram Kiai Haji Basrihar, yang alhamdulillah beliau hadir dengan Bapak Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Kiai Haji Saifuddin Suri MPD. Ahlan wa salam bi hudurikum, selamat datang Pak di Tangkayong. Bapak Ketua PCNU Kabupaten Ketapang, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sapekihudin MSI, Bapak Ketua MUI Kabupaten Ketapang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bapak Kiai Haji Abdullah Afakir SEM, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasubag TU Bapak Hamzah Saputra SPSI yang saya hormati, Bapak para pengasuh pondok pesantren Kabupaten Ketapang, para pimpinan organisasi massa Islam dan pemuda, rekan-rekan MUI kecamatan di seluruh Kabupaten Ketapang yang saya hormati. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan
Sehingga alhamdulillah di siang hari atau pagi hari yang cukup cerah ini kita bersama-sama kembali dapat bermuajah. Nampaknya forum ini forum yang agak spesial. Yang pertama, sangat susah Bapak Ibu sekalian mengumpulkan unsur ulama dan umarok dalam sebuah majelis. Alhamdulillah dengan kegiatan workshop yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Ketapang, forum ini dapat terlaksana kembali. Kemudian yang kedua sangat spesial karena pada setiap denyut nadi kita ketika kita bernafas dalam beberapa pekan ini, kita selalu terngiang-ngiang dengan saudara-saudara kita yang nun jauh di sana. Saudara-saudara kita umat Islam di Palestina, khususnya di Gaza. Akan tetapi program ini sudah terencana semaksimal mungkin. Jadi bagaimanapun juga, sekalipun kita melaksanakan kegiatan MU ini tidak lepas dari rasa keprihatinan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan heran kalau kita ini semuanya bernuansa Palestina, termasuk tagline-nya pun bernuansa Palestina. Salawat dan salam semoga berlimpah ruah pada paduka dunia alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan membacakan laporan kegiatan workshop ini. Workshop ini dilatar belakangi oleh bahwasanya peran utama Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai pewaris tugas para nabi atau warasatul anbiya. Yang pertama. Yang kedua sebagai pemberi fatwa. Yang ketiga sebagai pembimbing dan pelayan umat, riayat wa khodimul ummah, sebagai gerakan pelopor pembaharuan dan pemikiran Islam atau Islah wa tajdid, dan sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar. Berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan memerlukan respon yang cepat dari Majelis Ulama Indonesia yang mencerdaskan dan mencerahkan umat. Karena posisi Majelis Ulama Indonesia itu diminta maupun tidak diminta, MUI sejatinya mempunyai kewajiban untuk mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran pemahaman dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. Di satu sisi produk hukum yang dikeluarkan oleh MUI dari hal yang paling ringan, misalnya pandangan, respon terhadap sebuah persoalan, maklumat, himbauan, atau apapun namanya, sampai ke level yang paling tinggi yaitu fatwa, sering kali dipertanyakan terkait dengan urgensi dan kekuatan hukum di Indonesia. Misalnya berbagai pertanyaan begini: bagaimana kedudukan fatwa dalam sistem hukum di Indonesia? Bagaimana pengaruh fatwa MUI dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia? Apakah fatwa MUI memiliki legalitas hukum? Apakah fatwa MUI termasuk undang-undang? Apa konsekuensinya apabila umat Islam menentang fatwa MUI? Inilah sebagian dari persoalan-persoalan yang sering mengemuka di tengah-tengah masyarakat. Saya merasakan sendiri, saya bukan pakar hukum, bukan praktisi hukum, dan bukan orang yang termasuk mengerti hukum. Tapi saya merasakan sendiri ketika pada musim pandemi yang kemarin, mau tidak mau, MUI di level tingkat kabupaten harus mengawal fatwa MUI tingkat pusat. Banyak cemoohan-cemoohan, banyak sindiran-sindiran dan penentangan-penentangan yang justru dialamatkan dari komunitas kaum muslimin sendiri. Termasuk fatwa yang terbaru, fatwa MUI 83/2023, di mana disebutkan bahwa dukungan terhadap Palestina
ada hukumnya wajib, dan segala sesuatu yang memanfaatkan produk-produk yang terafiliasi mendukung gerakan Zionisme Israel itu hukumnya haram. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, salah satu contoh yang tadi saya sebutkan ini, pastilah menimbulkan pro kontra justru di kalangan komunitas umat Islam sendiri. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, workshop ini bukanlah forum bahsul masail untuk menetapkan sebuah kasus hukum menjadi ketetapan hukum atau fatwa, tapi lebih pada kajian ilmiah atau akademik bagaimana sesungguhnya sebuah fatwa itu ditetapkan, lalu di mana posisinya dalam struktur hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kami merencanakan siapa yang layak berbicara dalam kaitannya dengan fatwa ini, maka mau tidak mau ialah dari MUI tingkat provinsi. Alhamdulillah nanti insya Allah Bapak Ketua Umum MUI Provinsi Kalimantan Barat dan langsung juga Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kapasitas beliau masing-masing akan menyampaikan bahwa posisi atau kedudukan fatwa MUI dalam sistem perundang-undangan di Indonesia itu seperti apa. Bapak Ibu sekalian, dasar pelaksanaan kegiatan ini dari pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI, hasil keputusan rapat pengurus MUI Kabupaten Ketapang, kemudian surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Ketapang tentang pembentukan panitia, dan aspek-aspek yang lain yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini. Adapun tujuannya ialah yang pertama untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman para pengurus MUI Kabupaten Ketapang dan MUI Kecamatan, para kader ulama terkait dengan ilmu dan peran serta MUI yang satu diantaranya adalah sebagai pemberi fatwa. Yang kedua sebagai forum silaturahim, konsultasi dan koordinasi serta konsolidasi antar pengurus MUI Kabupaten Ketapang dan Kecamatan, pengasuh pondok pesantren dan kader-kader muda, ulama muda. Yang ketiga sebagai media saran, masukan dan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Ketapang agar senantiasa mempertimbangkan masukan MUI terkait dengan masalah polisi atau kebijakan daerah dalam hal yang menyangkut masalah-masalah keumatan. Dan tema yang diusung dalam workshop ini adalah kekuatan hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia dari perspektif perundang-undangan di Indonesia. Waktu dan tempat. Kegiatan dilaksanakan sejak kemarin di Hotel Patra Ista. Kami menerima peserta dari MUI Kecamatan Duhulu. Beliau diinapkan di Hotel Patra Ista. Kemudian sekarang insya Allah kita laksanakan di Hotel Aston kegiatan workshop. Adapun pembiayaannya, alhamdulillah kegiatan workshop ini sepenuhnya didanai oleh dana hibah pemerintah Kabupaten Ketapang. Pesertanya berasal dari pengurus MUI Kabupaten Ketapang, MUI Kecamatan, perwakilan atau pengasuh pondok pesantren, dan perwakilan ormas-ormas Islam yang ada di Ketapang. Menurut catatan daftar hadir ada berjumlah kurang lebih 100 orang. Narasumbernya sebagaimana yang saya sebutkan tadi dari MUI Provinsi Kalimantan Barat yang langsung disampaikan oleh Bapak Ketua Umumnya, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Basri Hal, yang akan menyampaikan materi tentang urgensi fatwa MUI bagi umat Islam Indonesia. Kemudian Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat
Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri MPD yang akan menyampaikan tentang metodologi penetapan fatwa MUI. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kami pun akan mendatangkan dari praktisi hukum, yaitu Ketua Pengadilan Agama Ketapang, Bapak Ahmad Sarkowi SHI, yang akan menyampaikan materi tentang eksistensi kompilasi hukum Islam di Indonesia. Karena kompilasi hukum Islam di Indonesia adalah salah satu dari produk ijtihad ulama fikih di Indonesia. Sekalian bapak-bapak barangkali yang ingin meminta informasi kepada Ketua Pengadilan Agama, informasi yang sifatnya rahasia boleh disampaikan melalui panitia. Boleh. Misalnya berita akwal tentang kasus perceraian dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa sekarang ini dunia Islam sedang menghadapi musibah yang sangat besar. Kalau boleh saya sebut, ini termasuk tragedi kemanusiaan. Sebab sepanjang sejarah peradaban umat manusia baru sekarang ini menimpa kita bersama. Disebut tragedi kemanusiaan karena sejatinya masalah yang timbul itu berefek pada semua, baik itu agama Islam maupun agama-agama yang lainnya. Tragedi kemanusiaan yang kita ketahui bersama adalah tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita gerakkan hati nurani kita, pikiran kita, amaliyah kita. Bagaimana, sejauh mana empati dan simpati kita terhadap penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, setelah saya turun dari podium ini, nanti akan ada donasi untuk saudara-saudara kita Palestina. Insya Allah donasi yang terkumpul nanti akan kita salurkan ke lembaga yang kredibel, yang amanah. Paling tidak bisa mengurangi penderitaan saudara-saudara kita. Tragedi kemanusiaan di Gaza itu sesuatu yang menyakitkan, tapi akan lebih menyakitkan lagi apabila kita cuma diam. Kita cuma bisa menjadi penonton yang setia. Kita cuma tertawa-tertawa menyaksikan penderitaan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti silakan sisihkan sedikit dari sebagian rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa jami'i biladil muslimin bijahi habibika sayyidir rijali sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, sebentar ada pantun. Jangan kalah sama MC ya. Tinggi besar si pohon jati, pohon tumbuh di simpang 4. Peran ulama sangatlah dinanti agar mampu mencerahkan umat. Satu lagi, beribu manfaat si pohon mahoni, biji mahoni dijadikan obat. Insya Allah melalui workshop ini manfaat untuk kemajuan umat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Nasir Sam MPDI yang telah menyampaikan laporan Ketua Panitia. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk acara selanjutnya penggalangan dana bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang akan diiringi sholawat oleh Ibu Trisnawati SPD. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, semoga sebagian harta yang kita berikan, sebagian harta yang kita donasikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya jalur Gaza, bisa sedikit membantu mereka yang saat ini sedang mengalami kekurangan makanan, kekurangan air, kekurangan obat-obatan dan lain sebagainya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya sambutan Bupati Ketapang sekaligus membuka secara resmi workshop peran dan kedudukan fatwa MUI dalam hukum positif, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Heriandi MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya ada pantun sedikit. Tanam mahoni begitu Bang Titi. Cakep. Mantap. Saya berdiri di sini karena mewakili Bapak Bupati. Untuk itu saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Bupati karena pada kesempatan pagi hari ini juga beliau ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga beliau mengutus kami untuk mewakili acara pembukaan workshop peran dan kedudukan fatwa MUI dalam hukum positif. Untuk itu mohon izin, karena ada sambutan tertulis, saya akan membacakan sambutan tertulis dari Bapak Bupati Ketapang. Sambutan Bupati Ketapang pada acara pembukaan workshop peran dan kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hukum positif. Yang terhormat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ketapang beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Bapak-bapak unsur Forkopimda Kabupaten Ketapang, yang dalam hal ini Bapak Kapolres atau yang diwakili, dan juga Bapak Dandim 23 Ketapang atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Ketapang, yang saya hormati seluruh Ketua Pondok Pesantren se-Kabupaten Ketapang, yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan se-Kabupaten Ketapang, yang saya hormati seluruh panitia workshop serta seluruh hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama pada acara kegiatan workshop peran dan kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hukum positif dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Ketapang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan menyambut baik kepada seluruh panitia workshop dan jajaran Majelis
Ulama Indonesia Kabupaten Ketapang atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya berharap kepada seluruh peserta agar memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita ketahui bersama, Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Majelis Ulama Indonesia merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami. Seiring dengan kemajuan zaman, maka tantangan yang dihadapi semakin berat. Oleh karena itu, kita berharap semoga Majelis Ulama Indonesia, khususnya Kabupaten Ketapang, melalui kegiatan workshop ini dapat melahirkan umat yang teguh terhadap ajaran Islam serta memiliki daya saing. Sejalan dengan visi Kabupaten Ketapang untuk pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Semoga masyarakat Kabupaten Ketapang semakin religius dan bersatu dalam kebinekaan. Hadirin yang saya hormati, saya juga berharap agar kita terus bergandengan tangan, bahu-membahu mewujudkan apa yang sudah menjadi tujuan dan harapan kita bersama. Melalui kerja keras, sehingga kedepannya Kabupaten Ketapang akan tampil menjadi salah satu daerah yang maju, yang religius, karena ditopang oleh umat yang beriman dan bertakwa. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Ketapang akan selalu mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya Kabupaten Ketapang, untuk kemajuan umat, khususnya di daerah Kabupaten Ketapang yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengharapkan kepada umat muslim pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Ketapang pada umumnya untuk menyatukan tekad dan bergandengan tangan melanjutkan pembangunan Kabupaten Ketapang demi masa depan yang lebih baik lagi. Karena hanya dengan tekad dan kerja keras antara kita semua, Kabupaten Ketapang yang kita cintai ini akan lebih maju dan sejahtera dapat terwujud. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop peran dan kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hukum positif tahun 2023 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bupati Ketapang tertanda Martin Rantam SHM SOS. Sangatlah enak makan siang dengan sop. Oke. Nyaman mana segar. Segar. Lebih segar jika dimakan bersama tomat. Ini untuk penawar kolesterol. Kepada Bapak Ibu para ulama, selamat mengikuti workshop. Semoga fatwa MUI semakin mencerahkan umat. Ini ada satu gini yang terakhir. Di kebun Pak Dolah banyak kue ini. Ya sudahlah sampai di sini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Heriadi MSI, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mewakili Bapak Bupati Ketapang.